Mission sebelumnya terima kasih untuk waktunya ya Mission. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Mission, hari ini saya mau ngajak kita ngobrol sebentar, membahas tentang rencana supervisi yang akan saya lakukan di kelas Mission ya. Ya baik. Mission, sebelumnya saya akan melakukan percakapan praobservasi kepada Mission. Tujuannya yang pasti saat supervisi nanti saya berharap hasil supervisi saya nanti bisa bantu Mission untuk mengevaluasi pembelajaran selanjutnya. Maka dari itu percakapan hari ini memiliki tujuan agar Mission memiliki persiapan awal agar nantinya lebih siap dan lebih percaya diri saat supervisi yang akan kita lakukan ya Mission. Oke, baik. Oke, Mission mungkin lanjut ke pertanyaan pertama. Mission yang akan pertama kali saya tanyakan adalah bagaimana atau apa saja tujuan pembelajaran yang nantinya akan Mission lakukan di kelas. Oke, baik Mr. Deden, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akan lakukan pembelajaran itu nantinya di kelas 8 dengan materi asking dan giving opinion. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini saya berharap melalui pembelajaran discovery learning peserta didik ini mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari expression asking and giving opinion ini. Kemudian nanti dalam pembelajaran ini juga Mr. Ririn diharapkan mereka itu peserta didik saya nanti bisa menemukan ungkapan-ungkapan yang tepat dalam penggunaan asking dan giving opinion tersebut. Oke, jadi tujuan pembelajarannya masuk ke dalam materi asking dan giving opinion ya. Jadi tujuannya agar anak-anaknya nanti bisa diharapkan tuh apa tadi? Mampu ini ya? Mengidentifikasi ya tadi ya. Oke, Mission bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dikembangkan Mission di dalam kelas nanti? Nah, untuk area pengembangannya ini saya akan pengembangannya ada dua hal Mr. Ririn. Yang pertama ada dari segi kognitif, di mana di segi kognitif nanti mereka diharapkan bisa mengetahui dan mengidentifikasi sebenarnya expression asking and giving opinion itu ada apa aja sih dalam pengungkapannya. Kemudian yang kedua ada dari segi psikomotorik, di mana nanti saya berharap di sini diharapkan mereka bisa mengekspresikan ungkapan-ungkapan ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti area pengembangan ada dua. Kognitif itu untuk pengetahuan mereka ya, mereka mengetahui apa saja sih yang termasuk dalam asking dan giving opinion. Sedangkan untuk psikomotoriknya, Mission ini berharap mereka mampu mengembangkan ekspresi mereka dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan menggunakan ungkapan ungkapan giving dan asking opinion tadi. Oke, Mission, bagaimana dengan rancangan dan strategi pembelajaran yang akan Mission lakukan? Nah, di sini saya memulai dari segi pembelajaran diferensiasi yang akan saya integrasikan dengan KSE itu sendiri, Mr. Ririn. Nanti mereka terlebih dahulu saya lihat dari kebutuhan peserta didik saya itu apa. Saya lihat dari kesiapan belajar mereka. Kemudian dari kesiapan belajar itu saya akan memberikan pertanyaan pemantik untuk melihat kemampuan prasyarat mereka. Dan nanti di dalam pembelajaran itu mereka saya akan bagi menjadi 3 kelompok Mr. Ririn. Yang pertama low, yang kedua medium, yang ketiga high. Nah, dari situlah nanti saya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi proses ya, karena tadi ada perbedaan proses di antara 3 kelompok itu ya Mission ya. Oke, jadi tadi ada pertanyaan pemantik untuk Mission mengetahui kemampuan prasyarat mereka, sehingga nanti Mission ini bisa mengetahui ya mana yang kebutuhan belajarnya dari kesiapan belajar ya, kesiapan belajar yang lebih tinggi, yang mungkin menengah sampai yang rendah. Mungkin nanti Mission ada pembedaan di antara 3 kelompok itu ya. Oke, itu saya paham. Untuk model pembelajaran yang akan Mission lakukan berarti apa nih Mission? Model pembelajaran yang akan saya lakukan itu dengan model pembelajaran discovery learning. Kemudian saya menggunakan metode diskusi.
Seperti itu Mr. Ririn. Oke, kalau gitu untuk medianya kira-kira apa saja yang akan Miss Yun gunakan? Oke, untuk medianya saya menggunakan media PowerPoint, kemudian ada LKPD, dan yang terakhir ada video Mr. Ririn. Oh ya, LKPD mungkin untuk penugasan mereka ya? Kemudian video itu nanti berisi materi-materi tentang asking dan giving opinion. Itu sih Mr. Ririn. Oke, Miss Yun. Untuk waktu pelaksanaannya nih, kira-kira kapan kita akan melakukan supervisi, Miss Yun? Untuk waktu pelaksanaan sendiri nanti kita akan lakukan di hari Senin, Mr. Ririn. Oke, di hari Senin. Di jam pertama dan di jam kedua. Oke, siap. Oke, Miss Yun, berarti kita ketemu lagi nanti di hari Senin ya, minggu depan ya. Di jam pertama dan jam kedua, saya mohon izin nanti saya akan masuk di kelas Miss Yun. Oke. Saya akan lakukan supervisi dan saya akan mengobservasi dan mengamati serta akan mencatat beberapa hal penting yang nantinya kita akan kaji ulang, kita akan diskusi ulang tentang pembelajaran yang akan Miss Yun lakukan di supervisi nanti, Miss Yun. Benar. Oke. Mungkin ke pertanyaan terakhir, Miss Yun. Dari percakapan kita hari ini, Miss Yun, apa yang Miss Yun dapatkan, Miss Yun? Yang saya dapatkan ya saya jadi mengetahui apa yang perlu saya siapkan, apa yang perlu saya persiapkan nantinya ketika saya akan menghadapi supervisi seperti itu sih Mas. Siap. Oke, Miss Yun. Mungkin itu aja dulu Miss Yun di percakapan kita hari ini. Nantinya kita minggu depan akan supervisi. Setelah supervisi kita akan ketemu lagi ya Miss Yun. Oke. Siap, nanti kita akan atur lagi jadwalnya kapan kita bisa melakukan percakapan pasca supervisi. Oke. Itu aja Miss Yun. Selamat pagi Miss Yun. Selamat pagi Miss Riri. Oke, siapkan kelas. Attention please. Before we start our lesson today, let's pray, let's begin. Finish. Stand up please. Yes, please to our teacher. Good morning. Sit down please. Thank you, Miss. Oke, kelas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Miss Yuni mau kalian untuk cek bangku masing-masing apakah sudah bersih atau belum. Kalau masih ada sampah, silahkan dibuang ke tempat sampah. Sudah bersih? Di sini ada sedikit ice breaking. Ya, kita akan bermain secara pasangan, berpasang-pasangan. Oke, boleh cari pasangannya masing-masing. Dengan teman sebelah saja. Ayo, dapat belum? Oke, sorry, ready guys? Ready? Depan, boom. Depan, boom. Oke, ikuti instruksi dari Miss Yuni. Oke?
why I ask you about your holiday, because I want to know apa sih yang saya tanyakan tadi, kira-kira bertanya pendapat bukan? Ya enggak? Ya. And then apa yang kalian lakukan? Giving answer. Oke. Supaya kalian lebih paham lagi materi kita kali ini, misalnya punya video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, yes people. Welcome to every lesson. Belajar sambil berbahaya kalau kita lesson give. Nah, people, hari ini kita akan belajar tentang asking and giving opinion. Jadi, asking opinion adalah sebuah ungkapan yang digunakan ketika kamu ingin bertanya atau meminta pendapat dari orang lain. Contohnya nih, misalnya, bagaimana menurutmu tentang tasku mungkin? Atau gimana pendapat kamu tentang wujud? Get the point? Do you understand? Yes. Yes? No? Materi kita hari ini tentang apa? Asking and giving opinion. Kalau kita ngomong asking itu udah pasti berarti meminta pendapat. Berarti kalau ada namanya asking opinion, berarti asking opinion itu digunakan untuk meminta pendapat. Kalau kita meminta pendapat namanya asking opinion. Tapi kalau misalnya giving opinion, memberi pendapat. Saya akan membagi kalian sebelum kita lanjut ke LKPD. Saya akan membagi kalian menjadi 3 grup. Oke guys, membagi kalian menjadi 3. Kelompok pertama ada nanti duduknya di sebelah sana, bikin satu kelompok besar. Ada Adit, Aurel, Elin, Fadia, Elisanian, Abraham, Naisa, Awalia, dan Dava. Oke, silakan bergeser ke sana. Kemudian untuk kelompok kedua ada Andin, Edo, Eka, Wawa, Salma, dan Ian. Di tengah sini. Kemudian sisanya ada di kelompok ketiga. Oke, let's go. Diskusi. Nah, yuk. Yang dari kata yang sulit. Kita dari kata-kata yang sulit. Kata-kata yang sulit. Nanti taruh anunya di atasnya, atau kamu boleh tulis di sini. Kemudian kalian terjemahkan. Kalian terjemahkan kalimatnya. Yang pertama, kamu harus paham dulu maksud dialognya. Ini kan dialog penumpang ya. Kalian artikan dulu. Ya. Kalimat pertama we yang ketiga. Akan tulis di atasnya.
mana yang paling dekat? Any problem? No? Keren kan? Ya, kesel? Kesel sih. Good story. Nanti ceritanya bagus. Sekarang nanti berkelompok kita akan presentasi. Udah selesai kan Yudan? Yes? Oke. Nanti setiap kelompok akan presentasi. Nanti silakan kalian mendengarkan apakah benar atau tidak jawabannya. Oke? Kalian punya soal yang berbeda. Jadi ketika teman-teman membaca soal, when your friend with the question, listen carefully. Dengarkan dengan baik, and then give a comment. Benar atau salah? Oke. Kata mesin di sini. Just kidding. Next week, we will have a long holiday. So, on your holiday, what are you going to do, Yuna? Day. I'm thinking of going to Jogja. Okay. Correct or wrong? Yeah. Next week we will have a long holiday. So on your holiday, what are you going to do, Yuna? Jawabannya I am thinking of going to Jogja. Benar atau salah? Oh, correct. Benar. Dan dia memberikan penjelasan. Oke. You will have a long holiday in the next semester. What are you going to do? Yeah, blah blah blah. Yeah, I do hope you have a nice trip. I am thinking of going to the beach. Benar nggak? We will have a long holiday in the next semester. What are you going to do? Dia jawab, I am thinking of going to the beach. Benar atau salah kira-kira? Benar. Oke. Oke, listen. Roberto, would you mind giving an opinion about my profession? I'll film producer, Roberto. Sure. You should promote your production house in different way in order to be known by movie lovers. It will be better, I think. Carlos, thank you very much, Roberto. Roberto, it isn't a big deal, my friend. The dialogues above tell us that Carlo is asking for an opinion. Asking for an opinion. Dari mana kamu tahu kok jawabannya asking for an opinion itu dari mana? Because Kalimat yang mana? would you mind giving Oke, what you mind giving berarti kalau di situ asking. Correct. Nah, cara membedakan mana yang asking, mana yang giving. Asking and giving opinion. Oke, niat. Akan diisi oleh beberapa kamu, nanti boleh dikumpulkan. Jadi kalau kalian selesai, boleh sama aja. Oke.
Mission. Iya, Miss Titin. Apa kabar Mission hari ini? Alhamdulillah sehat. Miss Titin gimana kabarnya? Sama Mission, sama-sama sehat. Alhamdulillah. Ya Mission, seperti yang sudah saya janjikan kemarin ya Mission. Oke. Setelah kita supervisi, saya akan melakukan percakapan pra observasi yang tujuannya untuk kita sama-sama evaluasi, baik saya ataupun Miss Yuni, tentang bagaimana proses pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin yang di kelas 8A ya Miss Yuni ya. Jadi supervisi ini tujuannya untuk selain mengevaluasi juga untuk memberikan gambaran ke depannya apa yang masih perlu diperbaiki, mana yang perlu dipertahankan. Gitu ya Miss Yuni ya. Oke. Langsung aja Miss Yuni, yang pertama yang ingin saya tanyakan. Iya. Apa yang Miss Yuni rasakan saat kita supervisi kemarin? Yang saya rasakan ketika di dalam kelas, saya senang. Saya senang melihat respon anak-anak karena mereka belajarnya happy, excited, nggak ngantuk. Iya, soalnya memang saya lihat di awal Miss Yuni menarik minat mereka dengan ice breaking Miss Yuni. Dan itu cukup seru ya? Cukup seru karena lumayan dapat permen. Iya, lumayan dapat permen. Makanya saya lihat karena dari awal Miss Yuni juga udah kasih ice breaking, jadi anak-anak sudah mulai semangat ya Miss Yuni. Benar. Baik Miss Yuni, berarti yang Miss Yuni rasakan cukup puas ya, cukup senang dengan pembelajaran kemarin ya. Benar. Dari antusiasme anak-anak. Miss Yuni, seperti yang sudah kita bahas di pra observasi ya, ada aspek-aspek yang ingin Miss Yuni kembangkan di dalam proses pembelajaran Miss Yuni ya. Salah satunya kalau saya sebutkan lagi ada aspek kognitif dan aspek keterampilan ya. Bagaimana dengan pengembangan aspek-aspek tersebut yang sudah Miss Yuni lakukan di pembelajaran kemarin? Untuk aspek kognitifnya itu sebenarnya sudah saya lakukan. Sudah berjalan. Itu dibuktikan ya dari ketika anak-anak diberikan LKPD, mereka itu sudah bisa mengidentifikasi mana yang dalam bentuk yang harus digunakan, apakah itu dalam bentuk asking atau dalam bentuk giving opinion. Kemudian kalau dari aspek prakteknya keterampilannya itu bisa dilihat dari ketika mereka presentasi, mereka mengucapkan, kemudian ketika mereka mempresentasikan, walaupun belum keseluruhan terlihat sekali karena nanti di pertemuan selanjutnya untuk aspek keterampilan ini saya akan memberikan tugas lagi di pertemuan selanjutnya untuk memperkuat keterampilan mereka dalam memahami materi asking dan giving opinion. Jadi untuk pengembangan aspek kognitif dan keterampilan yang sudah direncanakan sudah berjalan ya Miss Yuni ya? Sudah berjalan dengan Miss Yuni memberikan LKPD mereka untuk mengidentifikasi ya? Sesuai ini kemarin saya lihat tadi kelompokan ya? Iya, sesuai kelompok berdasarkan kesiapan belajar ya? Benar. Ya, berarti ada yang low, ada yang medium dan yang high. Itu berarti berbeda ya Miss Yuni? LKPD-nya. Berbeda. Jadi di situ udah muncul pengembangan aspek kognitifnya dengan diferensiasi ya, diferensiasi konten berarti ya. Karena berbeda ya isinya kan. Iya, berarti kemarin sebelumnya kan rencananya diferensiasi proses ya. Iya. Mungkin ada diferensiasi proses mission karena saya lihat memang kemarin mission prosesnya antar tiap kelompok kan berbeda ya treatmentnya ya. Untuk LKPD-nya sendiri ada diferensiasi konten. Kemudian untuk pengembangan aspek keterampilan di situ Mission sudah terlihat dari presentasi mereka sebenarnya ya tadi Mission sampaikan. Hanya saja memang nanti untuk melatih pengembangan aspek keterampilan lagi Mission mau ngasih tugas terstruktur lagi ya? Iya, di pertemuan selanjutnya. Kalau gitu Mission
ada gak sih hambatan atau kendala yang Mission rasakan saat pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Ada sih Miss Ririn, hambatan yang saya rasakan kayaknya saya perlu meningkatkan lagi atau mengevaluasi ketika di dalam kelas itu manajemen time-nya. Oke. Karena sempat ada waktu yang tidak sesuai dengan yang ada di FPP saya. Oh, jadi menurut Miss Yuni yang menjadi hambatan kurangnya time management dari Miss Yuni karena ini ya waktunya sendiri tidak sesuai dari rencana yang sudah diplankan di modul ajar di RPP ya. Oke, jadi menurut Miss Yuni tadi yang menjadi hambatan adalah di time managementnya ya Miss Yuni. Oke, di time managementnya karena Miss Yuni merasa apa yang sudah Miss Yuni lakukan masih kurang sesuai dari alokasi waktu yang udah disusun di RPP ya. Benar. Oke. Kalau gitu menurut Miss Yuni solusinya apa tuh Miss Yuni kira-kira apa yang perlu dilakukan tuh? Baik, yang perlu saya lakukan menurut saya itu berarti saya harus memaksimalkan lagi proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas saya. Contohnya seperti kalau kemarin itu banyak waktu terbuang di presentasi. Mungkin kedepannya anak-anak yang presentasi itu nggak harus semuanya, tapi hanya beberapa anak saja untuk presentasi seperti itu. Oke, jadi menurut Miss Yuni tadi kan hambatan dan kendalanya di time management ya, yang kurang sesuai dengan alokasi waktu yang sudah direncanakan. Dan solusinya tadi menurut Miss Yuni dengan memaksimalkan setiap kegiatan berarti ya Miss Yuni, setiap kegiatan di dalam pembelajaran ada kegiatan pembuka atau pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, salah satunya tadi Miss Yuni sudah kasih contoh di presentasi ya, presentasi kelompok menurut Miss Yuni itu masih bisa dimaksimalkan dengan beberapa siswa aja tadi ya. Berarti mewakili kelompok gitu kali ya? Iya. Oh, jadi yang presentasi perwakilan kelompok. Oke. Baik, Mission. Kalau gitu, Mission dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, ada gak sih yang Mission itu merasa sudah puas, sudah sesuai dengan harapan Mission? Yang sudah puas dari pembelajaran kemarin itu saya melihat anak-anak senang, kemudian ketika menjelaskan dengan menggunakan video, kemudian saya hanya menjelaskan sedikit saja mereka sudah paham seperti itu. Kemudian saya juga merasa senang mereka berani untuk presentasi. Jadi saya ulang ya Mission, yang buat Mission sudah puas dengan pembelajaran kemarin dari antusiasme anak-anak ya. Iya. Mereka senang, mereka happy, termasuk apa tadi yang presentasi ya. Mereka mampu dan berani untuk presentasi di depan teman-temannya. Cut dulu ya guys. Mission selanjutnya hal positif apa yang sudah Mission lakukan selama proses pembelajaran kemarin? Hal positif yang sudah saya lakukan di situ saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan terintegrasi dengan KSE, di mana anak-anak di situ sebelum belajar saya ingatkan dahulu tentang kebersihan kelas, kemudian di sana juga saya menampilkan ice breaking sehingga anak-anak itu merasa senang. Oke, jadi hal positif yang sudah Mission lakukan, Mission sudah berkomitmen ya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Baik Mission, kira-kira masih ada gak sih dalam pembelajaran yang kemarin itu masih ada gak yang masih perlu peningkatan lagi atau yang masih perlu Mission ditingkatkan lagi ke depannya? Kalau yang perlu ditingkatkan sih ini tadi Miss Ririn, manajemen waktu. Jadi saya harus benar-benar ketika merencanakan pembelajaran saya harus saya rencanakan dengan matang. Kemudian kemarin juga untuk kelas agak sedikit ribut sebenarnya karena ternyata anak LKPD yang saya berikan untuk anak-anak high itu mereka bisa mengerjakan dengan mudah, dengan lebih cepat dari dugaan saya. Kemudian ini untuk yang low kemarin memang mereka agak lama sehingga kelas sedikit riuh. Mungkin di situ nanti saya harus memikirkan lagi ketika membuat modul pembelajaran yang memang nanti benar-benar
sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Ya, jadi kalau saya ulang lagi ya Mission ya, Ya. yang masih perlu ditingkatkan menurut Mission ini adalah lebih kepada kontennya ya. Ya. Jadi kontennya dibuat lagi sama Mission dengan benar-benar memfasilitasi kebutuhan mereka. Ya. Ya, karena menurut Mission kemarin khusus kelas low dan kelas high masih kurang memfasilitasi karena yang low mungkin terlalu sulit ya, makanya lama, yang medium yang high terlalu mudah. Mudah. Jadi anak-anak bagi cepet. mereka, benar. Makanya jadi agak ribut ya. Iya, Oke, agak siap, sedikit siap. bingung kemarin. Nah, berarti ada perlu ditingkatkan lagi di sini adalah kontennya ya. Ya. Oke. Baik, Mission ke pertanyaan terakhir Mission. Dari percakapan kita kali ini Mission, kira-kira apa ya yang Mission dapatkan? Yang saya dapatkan sih, saya sekarang lebih memahami ya pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE itu harus seperti apa. Saya jadi lebih siap lagi ketika harus lebih siap lagi ketika membuat modul ajar. Memang benar-benar harus saya sesuaikan dengan kesiapan belajar mereka, dengan kebutuhan mereka. Kemudian saya juga lebih tertantang untuk membuat kelas itu menjadi kelas yang menyenangkan dan menarik. Seperti itu Mr. Irin. Jadi di sini kita sama ya di sini ya. Sama-sama kita bagaimana caranya ya mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada murid ya Mission ya. Kalau tadi saya tangkap kan Mission dari percakapan kita kali ini lebih termotivasi lagi, gimana caranya lebih memfasilitasi lagi kebutuhan siswa dan bagaimana caranya lebih mengupdate ya pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Baik Mission. Oke, Mission senang sekali percakapan kita kali ini juga sebenarnya mengevaluasi diri saya juga Mission. Saya juga dari apa yang saya lihat kemarin di kelas Mission itu juga menjadi cerminan diri saya sendiri untuk mendapatkan pembelajaran yang baik ke depannya. Jadi kita sama-sama belajar ya Mission ya. Oke, Miss Riri. Terima kasih untuk waktunya Mission. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum menutup. Ya. Kapan bisa Mission lakukan untuk peningkatan selanjutnya nih? Tentunya sudah di pertemuan selanjutnya saya sudah harus meningkatkan lagi pembelajaran di kelas dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Berarti secepatnya ya Mission? Iya, di setiap pertemuan pastinya bisa dilihat ke depannya. Oke Mission, itu saja. Terima kasih untuk waktunya Mission. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.